Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Fianda, mahasiswa Sastra Indonesia angkatan 2017, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman Samarinda. Kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Metode Pengajaran Bahasa dan Sastra yang diampu oleh Ibu Ian Wahyuni SSM Hum dan Ibu Norma Atika Sari SSM Hum. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan adalah teks deskripsi untuk SMP dan MTS kelas 7 semester 1. Bab yang pertama berjudul Belajar Mendeskripsikan. Jadi, di bab pertama ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Yang kedua, menentukan isi teks deskripsi. Yang ketiga, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Yang keempat, menyajikan lisan dan tulisan teks deskripsi. Nah, selanjutnya menurut teman-teman, di mana sih kita bisa ketemu teks-teks deskripsi tersebut? Biasanya kita menemukan teks deskripsi tersebut di buku yang berisi tentang informasi, dalam film atau cerpen, di dalam majalah perjalanan, dan program televisi tentang jalan-jalan. Selanjutnya yang biasanya kita temui untuk anak-anak sekolah, biasanya setiap hari Senin menyanyikan lagu tentang rayuan Pulau Kelapa yang dibawakan oleh teman-teman paduan suara. Di dalam judul lagu tersebut sangat menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana keindahan Indonesia yang digambarkan oleh si penulis, yaitu Bapak Ismail Marzuki. Beliau menggambarkan keindahan Indonesia seperti menggunakan kata-kata negeri yang elok, kupuja sepanjang masa, aman dan makmur. Itu adalah sebagian dari kata-kata deskripsi yang dituliskan dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa tersebut. Selanjutnya ada 3 jenis teks deskripsi. Yang pertama berjudul Parangkritis Nan Indah, yang kedua Ayahku Panutanku, dan yang ketiga Ibuku Inspirasiku. Setelah kita membaca teks deskripsi tersebut, kita dapat mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Pada teks pertama yang berjudul Parangkritis, memiliki objek yang dideskripsikan yaitu Parangkritis, memiliki tujuan menggambarkan keindahan pantai Parangkritis, dan perasaan terhadap objek bangga dengan keindahan Parangkritis, pantai Parangkritis. Yang kedua, teks mengenai objek yang dideskripsikan adalah ayah yang bernama Abdus Salman, dengan tujuan menggambarkan fisik, sifat atau kepribadian dan ayahnya yang dapat memberikan sifat teladan, dan perasaan terhadap objek, kekaguman, dan kebanggaan. Teks yang ketiga, objek yang dideskripsikan adalah ibu yang bernama Wulandari. Tujuannya adalah menggambarkan fisik ibu yang bernama Wulandari, yang digambarkan seperti bulan yang bersinar atau arti dari nama tersebut. Selanjutnya, perasaan terhadap objek adalah kebanggaan. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan ciri tujuan, ciri objek yang dideskripsikan, dan ciri isi? Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang si penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Penjelasan kedua mengenai ciri objek yang dideskripsikan, yaitu objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus, objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal atau pendapat si penulis. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu, misalnya ibuku, kebanggaanku. Hal yang berbeda dibicarakan khusus tentang ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat si penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Penjelasan ketiga yaitu tentang ciri isi.
Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, yaitu menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya itu seperti apa, seperti kata-kata molek atau sejenisnya. Menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa, seperti contohnya dapat sering menolong orang, murah senyum atau sebagainya. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Mengenai warna dikhususkan pada kata hijau, biru toska atau orange. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat seperti ungkapan kata ombak menggempur, kemolekan, pantai, dan ibuku yang tangguh. Selanjutnya yang kedua adalah mengenai mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Menurut jenis teks deskripsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain seperti dalam cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Yang ketiga, mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Teks deskripsi menggunakan sinonim kata yang bermakna khusus seperti kata legam, biru toska, putih jernih, molek, dan permai. Kata umum baik dalam teks deskripsi bisa berubah menjadi kata khusus, yaitu menjadi ramah. Kata umum mengerikan bisa merubahnya menjadi mengibaskan dalam kata khusus. Selanjutnya, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan, seperti pada teks sebelumnya, yaitu ibuku yang sangat baik. Dalam mengkonkretkannya menjadi kalimat perincian, yaitu dia berusaha menolong semua orang, dia ramah, dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dalam teks deskripsi juga, pembaca seolah-olah dibuat dapat melihat, seperti pada kalimat kulitnya kuning langsat, dan seolah-olah dapat mendengar, seperti kalimat bernyanyi kecil, dan seakan dapat dirasakan rasa, seperti pada kalimat rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Selanjutnya, menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat. Kata sifat baik dirubah menjadi kata emosi kuat menjadi tulus, ramah, penuh kasih, dan menginspirasi. Kata sifat indah yang berubah menjadi kata emosi kuat menjadi elok, molek, permai, dan menakjubkan. Kata sifat kuat menjadi kata emosi yang lebih kuat berubah menjadi tangguh dan perkasa. Kata kuning berubah menjadi kuning kemilau dan kuning keemasan. Selanjutnya, kata sifat merah berubah menjadi kata merah menyala, merah merona ketika dalam kata emosi kuat. Selanjutnya adalah mengidentifikasi majas. Teks deskripsi menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan objek. Seperti pada majas, batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu ciri-ciri teks deskripsi dari penggunaan bahasa. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan, seperti warna dirinci pada kata merah, kuning, hijau. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan, seperti kata ibuku yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang, dia ramah, dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Pada kalimat indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan. Yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret, yaitu kata pasir, pantai lembut seperti bedak bayi, hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Yang kelima, menggunakan kalimat rincian seperti terumbu karang berwarna-warni, ada terumbu karang oranye, abu-abu hijau muda. Yang keenam,
menggunakan bahasa sehingga pembicara seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Dan ciri yang terakhir adalah pada kalimat teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Seperti pada kalimat kucingku, ibuku memasuki wisata ini, Anda akan disambut. Sekarang kita memasuki bagian yang kedua, yaitu menentukan isi teks deskripsi. Bagaimana sih caranya agar kita mengetahui isi teks deskripsi tersebut? Nah, untuk mengetahui isi teks deskripsi tersebut, kita harus menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, teks deskripsi itu membicarakan tentang apa sih? Dan yang kedua, apa saja yang dijelaskan si penulis pada awal, inti, dan akhir teks deskripsi? Yang ketiga, apa tujuan penulis menampilkan teks deskripsi tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana penulis menggambarkan topik pada teks deskripsi tersebut. Sekarang kita sudah masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi memiliki 3 struktur. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, berisi deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi. Selanjutnya ada deskripsi bagian, berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Apa yang dilihat seperti bagian-bagian, komposisi warna, seperti apa objek menurut kesan penulis. Dapat juga berisi perincian apa yang didengar, seperti mendengarkan suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Yang ketiga, jenis pengembangan deskripsi bagian. Dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang, yaitu objek yang dideskripsikan. Misalnya penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang, dan ciri-cirinya. Selanjutnya yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Yang dideskripsikan seperti pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu yang berlangsung, yaitu perincian pada bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, penutup. Misalnya penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Yang terakhir adalah deskripsi bagian berupa pemfokusan, yaitu berisi bagian yang paling disukai. Dan bagian ini yang mendeskripsikan, seperti contohnya bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah ketika kita menelaah penggunaan teks deskripsi adalah penggunaan kalimat atau kata dasar dengan awalan K, P, T, dan S. Penggunaan sinonim, pembentukan kata, penggunaan kata depan di, dari, pada, ke, penggunaan kata umum ke kata khusus, penulisan tempat atau arah, kalimat bermajas, kata kalimat. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital dan penulisan di sebagai kata depan dipisah atau penulisan di sebagai awalan yang dirangkai. Kata depan, kata imbuhan, dan materi yang saya sampaikan tadi berdasarkan buku Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013.
Nah, kita sampai di materi terakhir, yaitu yang keempat, mengenai penyajian lisan dan menulis teks deskripsi. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menulis teks deskripsi yang pertama adalah menentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul. Yang kedua, membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Yang ketiga, mencari data dari subjek yang ditulis. Yang keempat, menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka, deskripsi, dan penutup. Yang kelima, memerinci objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah yang terdapat pada buku cetak kalian masing-masing. Selanjutnya, pelajaran hari ini cukup sampai sini. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan dalam pengucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.